Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwah sekalian, sekarang jadwalnya Ustaz Yusuf, tapi kemungkinan sakit atau apa ya, nggak ada informasi. Kita coba lanjutkan hadis yang selanjutnya, ya, nomor 516, betul nggak? Ya. Baik. Qal al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang melewati waktu pagi dalam kondisi aman pada dirinya, mu'afan fi jasadihi, ya, diberikan kesehatan badannya, indahu qutu yaumihi, memiliki bekal untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dia telah diberikan semua isi dunia. Rawahu At-Tirmidzi. Ikhwah sekalian, hadis ini sekali lagi menjelaskan dan menguatkan terkait tema atau judul yang sudah disampaikan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala pada judul nomor 56 terkait apa? Keutamaan rasa lapar atau kesederhanaan dalam makanan, pakaian dan minuman. Ini adalah gambaran, dalam hadis ini gambaran orang yang bahagia di dunia ini sebenarnya cukup, ya, 3 hal. Ya, kalau kita sudah merasakan 3 hal ini, maka sudah dikatakan apa? Cukup dalam hidup. Pertama adalah kita diberikan rasa aman pada diri kita. Tadi kita pas bangun tidur, ya, dalam kondisi aman nyaman, tidak ada apa tuh? Kalau di Palestina apa sih? Soruh, bahasa Arabnya soruh, apa tuh? Rudal. Dan saya sempat merasakan dulu 2010 ketika sebelum pulang dari Yaman, ya, kalau senjata biasa-biasa di pasar udah biasa. Basoka basuki itu udah. Jadi basoka basuki itu udah satpam di sana itu udah pegang. Ya, karena bebas senjata. Kalau anak-anak tuh pegang pistol itu udah biasa. Tapi ketika itu di tahun 2010 itu, pas serangan-serangan orang Syiah itu, dari asrama itu basuki-basuki itu kelihatan. Luar biasa, ketar-ketirnya. Ya. Sampai langsung Dubes RI yang ada di Yaman mengumumkan semua mahasiswa. Sedikit, kalau di Yaman cuma 2.000 mahasiswa saja. Beda dengan di Madinah. Di Madinah itu, berapa Ustaz di sana? Di Madinah itu banyak, ya, lebih dari 2.000, ya. Walaupun belum bisa mengalahkan jumlah mahasiswa yang ada di Mesir. Di Mesir mungkin jangankan yang di Mesirnya, yang di Madinah, di Mekah mahasiswa Mesir juga banyak. Saking banyaknya mahasiswa Mesir, ya. Nah, kita di sini alhamdulillah dalam kondisi pagi-pagi sehat, ya. Musuh kita cuma bantal saja kan. Pagi hari itu musuh kita cuma apa? Bantal, lebih musim hujan. Nah, pas mau bangun dengar hujan.
Ya, kata Rasulullah juga, kalau hujan mah boleh meninggalkan meninggalkan apa? Berjamaah. Nah, musuhnya itu aja. Ya. Kalau kondisi badan sehat, alhamdulillah. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah. Makanya gunakanlah kesehatan badan ini yang kita miliki dalam ketaatan kepada Allah sebelum suatu saat, ya, salah satu di antara anggota badan kita ini apa? Hilang. Mungkin nanti gak bisa melangkah karena kakinya sudah mulai apa? Lemah, letih, lesu, encok, sariawan, kaligata. Ya. Suatu saat kita akan mengalami itu. Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum apa? Datang masa tua. Masa sakit sebelum datang, masa sembuh sebelum datang masa sakit. Itu masa-masa itu akan datang. Maka ketika kita berada dalam kondisi aman, ya, tentram, kemudian yang kedua sehat badan kita, gunakanlah seluas-luasnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat meyakini, ya, saya punya nenek saya itu, ini bukan sombong tapi mau pamer aja, ya. Nenek saya itu usianya 99, ya, hampir 100 tahun. Beliau itu baca Quran, usia 90 masih bisa baca Quran. Gak pakai apa? Kaca seperti kita, ya. Kemudian pendengarannya masih tajam, ya. Jadi anggota badan saya ternyata setelah saya amati, saya tanya-tanya, dari muda nenek saya itu mengajarkan apa? Mengajarkan alif ba ta asal Quran. Termasuk saya, termasuk bapak saya, termasuk ibu saya. Karena ibu saya itu murid dari nenek saya, kemudian dinikahi sama bapak saya. Itu belajarnya sama nenek, ya. Jadi belum pernah melihat yang sekarang suka kita lihat baik di TV ataupun di HP. Bahkan makanannya pun sangat terjaga. Saya pernah masak nasi liwet kemudian pakai micin, MSG. Sedikit rasa dia langsung, wah, katanya, ini bukan makanan saya. Jadi makanannya terjaga, matanya terjaga dari sesuatu yang maksiat. Jadi sampai tua pun Allah jaga. Jadi itu janji Allah. La in syakartum apa? La azidannakum. Seandainya kita menjaga nikmat Allah ini, ya, menjaga nikmat Allah, salah satunya anggota badan kita digunakan dalam ketaatan. Mata kita, ya, mulut kita, kaki kita, tangan kita ketika sehat, kita gunakan dalam kesehatan, maka suatu saat ketika sudah tua, Allah akan memberikan bonus kepada kita. Itu yakin. Ya, sudah banyak contohnya. Jadi kalau misalkan masa tua kita ingin sehat, pendengarnya ingin tetap tajam, matanya ingin tetap tajam, gunakanlah anggota tubuh ini dalam ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Insya Allah Allah akan menjaminnya. Dan ingat, ya, semua anggota badan kita yang kita lakukan dalam ketaatan, ketika masa sehat, ketika masa muda, ketika kita sudah tua, ketika kita sudah sakit, kita gak bisa lagi kembali ke masjid. Tidak bisa lagi seperti halnya kita sehat dan muda melakukan amal-amal soleh. Di bab pertama dulu kita telah belajar. Semua amalan kita, masa muda, masa sehat, semuanya rekeningnya tetap apa? Rekeningnya tetap berjalan. Walaupun kita ke masjid, dicatat kita apa? Ke masjid. Walaupun kita gak saum, tetap rekening pahala saumnya apa? Berjalan. Karena apa? Kita telah menggunakan masa sehat, masa muda dalam ketaatan kepada Allah. Jadi jangan harap ketika, kalau istilah bisnis sekarang itu ada passive income. Ya, jadi ada pasif pahala. Jadi ada pahala yang kita tidak melakukannya tapi tetap masuk ke catatan kita. Kenapa? Karena kita telah menggunakan nikmat dari Allah dalam ketaatan. Ya. Kemudian yang terakhir memiliki kut itu beras lah kalau di kita. Jadi sederhana hidup itu, aman, ya kan? Sehat, punya beras untuk sehari, itu adalah orang yang senang, yang kaya raya. Makanya orang nanti ketika Idul Fitri itu yang wajib berzakat itu yang
melebihi apa? Melebihi kebutuhan pada hari itu. Misalkan kebutuhan kita satu hari keluarga semuanya 5 liter. Kita punya 10 liter. Itu berarti kita masih bisa berzakat. Dikatakan orang mampu. Jadi orang yang mampu itu dalam definisi fikih itu adalah orang yang sudah bisa mencukupi apa? Kebutuhannya di hari itu. Maka dengan demikian sedikit sekali orang yang miskin sebenarnya. Kebanyakan di antara kita itu adalah orang-orang yang cukup. Sebagaimana firman Allah, dialah yang memberikan kekayaan dan memberikan apa? Kecukupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita ya dari memberikan keamanan, kesehatan dan dimudahkan rizki-rizkinya, terutama yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rizki dari langit dan dari bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.